Mas Wapres, tadi kan sempat mencoba kopi ijen juga tadi di sini tadi. Mungkin rasanya gimana sih dan kesan dan pesannya gimana? Di setiap ratas, di setiap rapat dengan Pak Presiden pasti ada kopi. Apalagi Pak Presiden itu penggemar kopi. Kalau semuanya minum kopi, kadang-kadang pada nambah kopinya. Saya cuma suruh berpikir saja, karena saya punya asam lambung. Tapi tadi saya cobain kopi yang ini atas saran dari Bu Gubernur, dicoba tanpa gula ya Bu ya. Ternyata perut saya masih aman. Jadi untuk teman-teman yang punya asam lambung seperti saya, minum kopi dari Ijen ini ternyata aman. Ya, tadi sesuai saran dari Bu Gubernur, tanpa gula. Ternyata masih di perut masih enak. Harus kopi Ijen ya, Mas? Harus kopi Ijen ya? Harus kopi Ijen, kopi Indonesia. Oke, Mas tadi kan dari pemetik kopi ini ada membicarakan soal koperasi merah putih. Nah ini gimana nih nanti Mas tindak lanjut implementasi untuk khususnya petani kopi? Ya, ini terus dirapatkan. Di ratas terakhir ini kita dorong untuk pembentukan badan hukumnya. Dan tentu saja nanti pembentukan koperasi merah putih ini harus bisa mensupport ya, salah satunya kopi untuk pemasaran, untuk off-takernya dan lain-lainnya, untuk permodalan dan lain-lain. Ini mohon ditunggu dulu ya teman-teman media, karena masih proses pembentukan badan hukum. Akan di launching sebentar lagi. Koperasi merah putih, sekolah rakyat, tunggu sebentar lagi ya. Nanti akan segera di launching oleh Pak Presiden langsung. Ya. Terima kasih Mas, makasih ya Mas. Terima kasih. Salah satu pedagang tadi gimana Mas kondisi pasar dan keluhan pedagang seperti apa? Ya, dalam setiap kunjungan kita wajib untuk mengunjungi pasar, terutama di pagi hari, untuk mengecek tingkat inflasi. Saya lihat tadi masih cukup terkendali inflasi, dan kita juga harus melihat harga-harga terutama ini merah, cabai. Saya lihat tadi cukup terkendali. Itu yang penting. Mas, tadi kan sempat ke puskesmas juga. Kalau kita melihat ini kan program cek kesehatan gratis sudah berjalan hampir 5 bulan. Apakah pemerintah ada melakukan evaluasi dan progres program CGK ini? Untuk saat ini yang sudah memanfaatkan fasilitas ini ada kurang lebih 9 juta ya. Jadi saya lihat ini cukup baik, dan di setiap, sekali lagi selain pasar, di setiap kunjungan saya selalu menyempatkan ke puskesmas juga. Kita lihat bagaimana antusiasme warga, kita lihat juga apakah puskesmas yang ada di daerah-daerah ini alat kesehatannya sudah lengkap, dan kita lihat juga personilnya sudah lengkap atau tidak. Nah, ini dalam beberapa bulan ini saya kira sudah berjalan cukup baik, dan akan terus kita evaluasi ke depan. Dan ini salah satu program prioritas unggulan dari Pak Presiden Prabowo, penting sekali untuk deteksi dini. Jadi tidak menunggu sakit, tapi deteksi dini penting sekali. Dan ini ke depan akan meningkatkan angka harapan. Pak, apa langkah konkret pemerintah pusat untuk mendukung petani kopi yang ada di Jawa Timur? Sama. Hari ini kita di Bondowoso panen kopi, kemarin tebu di Banyuwangi. Jadi ini kita memang intens sekali untuk mengawal program-program dari Pak Presiden, khusus untuk kopi ini ya, karena kopi Indonesia ini sudah mendunia. Kita ini produsen kopi nomor 4 dunia. Kita pastikan kualitasnya terjaga dan kuantitinya mencukupi kebutuhan dunia. Jadi dari tahun ke tahun permintaannya terus meningkat. Jadi ini sekarang PR-nya ya hampir sama seperti tebu, beras dan lain-lainnya. Pengadaan alat-alat modern, pupuk yang mudah terjangkau,
bibit ini akan kita kawal terus. Mas, Karena sekali lagi kopi kita ini sudah mendunia, harus kita jaga kualitasnya, branding. Tadi sudah sempat dibahas Pak Bupati. Jadi yang namanya branding ini sangat penting sekali karena kopi ini membawa nama baik Indonesia.